Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan di Suriah pada Minggu 8 September malam. Menurut lembaga pemantau perang, 7 orang tewas akibat serangan tersebut. Syrian Observatory for Human Rights melaporkan 4 korban tewas diantaranya adalah tentara. Selain memakan korban, serangan Israel juga melukai 15 orang dan menghancurkan fasilitas militer di Masyaf. Daerah ini diduga digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan Iran dan milisi pro-Iran. Masyaf juga telah berulang kali menjadi sasaran serangan dalam beberapa tahun terakhir yang secara luas dikaitkan dengan Israel. Tempat ini berisi pusat studi dan penelitian ilmiah yang dikenal sebagai SARS atau SSRC yang menurut Israel digunakan oleh pasukan Iran untuk memproduksi rudal. Dalam serangan pada minggu kemarin, tercatat ada 13 ledakan dahsyat di pusat penelitian tersebut. Militer Suriah mengklaim berhasil menembak jatuh sejumlah rudal yang diluncurkan Israel. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan pembentukan aliansi yang beranggotakan negara-negara Islam. Tujuannya untuk melawan sekaligus menghentikan arogansi dan ancaman Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Salami menegaskan bahwa pembalasan Iran akan datang di waktu yang tepat. Menurutnya, pembalasan itu akan membuat Israel menyesal dan tak lagi meremehkan musuh. Salami kemudian menyoroti suasana di Tel Aviv yang kacau akibat demo besar dalam beberapa hari terakhir. Ratusan ribu warga Israel mengecam pemerintah karena dianggap gagal melindungi sandera. Salami yakin cepat atau lambat pemimpin Israel akan kehilangan wibawa karena tak lagi dipercaya oleh rakyatnya sendiri. Terkait balas dendam, ia memastikan bahwa Iran punya cara yang berbeda. Iran pernah meluncurkan 300 rudal dan drone ke Israel pada April lalu sebagai balasan atas serangan di Damaskus. Saat itu, Israel banyak dibantu oleh sekutu dalam mencegat senjata yang masuk. Namun kali ini, Salami memastikan Israel tak lagi bisa menghindar, apalagi menyerang balik. Konflik panjang antara Israel dan Hizbullah hingga saat ini masih belum terselesaikan. Sebagai solusi, Amerika Serikat menawarkan pertukaran lahan di Lebanon dan Israel. Usulan tersebut disampaikan pejabat Amerika seperti dikutip dari Jerusalem Post pada Minggu 8 September. Ia menyinggung daerah-daerah yang disengketakan seperti peternakan Sheba hingga perbukitan Farsuba. Pejabat tersebut mengusulkan pertukaran lahan di kibbutz dengan imbalan 2 kali lipat wilayah yang dikuasai Israel. Namun tidak jelas apakah usulan ini akan diterima. Pasalnya Israel bersikeras menuntut Hizbullah agar menarik penuh militernya 10 km dari perbatasan. Sementara militan Lebanon enggan menerima tuntutan tersebut. Saat ini kedua pihak juga masih terlibat serang hampir setiap hari di wilayah perbatasan. Hizbullah mengklaim serangan terhadap Israel merupakan dukungan kepada Palestina. Ratu Rania dari Yordania mengecam standar ganda negara Barat terkait perang di Gaza. Menurutnya, Barat yang selama ini mendeklarasikan diri sebagai pembela HAM dan hukum internasional justru membiarkan warga Palestina menderita diserang Israel. Hal itu disampaikan Rania dalam konferensi ekonomi di Italia pada Sabtu 7 September kemarin. Ia menyebut standar ganda Barat terlihat jelas dari konflik yang sedang berlangsung. Di Ukraina, Barat memberikan dukungan tanpa henti, sementara di Gaza seolah tak dipedulikan. Ratu Rania pun bertanya-tanya apakah keamanan Israel lebih penting dari keamanan negara lainnya. Padahal warga Palestina juga berhak hidup dengan damai dan tenang selayaknya orang merdeka. Ratu Rania kemudian menyinggung peran lembaga dunia seperti PBB dan Mahkamah Internasional. Lembaga tersebut menetapkan norma-norma terkait perdamaian, keadilan, dan HAM. Namun, menurut Rania, banyak orang di dunia saat ini mempertanyakan keberpihakan lembaga itu terhadap norma-norma yang dibuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.